Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya teman-teman? Sehat semua kan? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas satu benda yang berfungsi banget buat kalian ini yang suka bersihin kendaraan, khususnya mobil ya, motor juga bisa sih. Apa itu? Ya, ini dia vacuum cleaner dari Otto Heros. Otto Heros AP 2001 2XCO. Nah, di video kali ini nanti gue akan ngebahas lengkap semuanya, dari mulai kelebihan, kekurangan, apa yang didapat dalam paket pembeliannya, dan juga gimana cara pakainya. Check it out. Nah, jadi ini dia teman-teman bendanya. Vacuum cleaner kecil, ringan, ergonomis. Ini panjangnya itu sekitar 15 kali 10 kali 5,5 cm. Nah, kenapa ini gua saranin banget buat kalian yang suka bersihin mobil sendiri? Karena sebenarnya Otto Heros ini adalah vacuum cleaner yang berkualitas tinggi. Walaupun harganya murah, nanti gua sebutin di akhir. Berguna untuk membersihkan mobil dengan mudah dan efisien. Terus dilengkapi juga dengan teknologi HEPA. HEPA itu apa sih sebenarnya? HEPA itu merupakan teknologi yang mampu menangkap partikel-partikel kecil, debu-debu terkecil, dan mengeluarkannya dari mobil Anda. Jadi nanti akan kesaring di dalam sini. Ini gue buka, akan masuk ke sini, terus nanti kita buang. Nah, itu juga ada anginnya ya, biar mesinnya nggak terlalu panas, akan ngebuang anginnya di sini. Nah, kelebihan lainnya itu sebenarnya vacuum cleaner itu punya desain yang ergonomis gitu. Ya, ergonomisnya tuh kayak gini ya, jadi moncongnya itu pas kayak gini, panjang, terus genggamannya juga pas, enak di tangan, terus juga jadi lebih efisien kalau misalnya kita mau menjangkau sudut-sudut yang susah dijangkau di mobil di bawah itu, kayak misalnya sela-sela antara jok, terus di bawah jok, dan sela-sela lainnya ya. Ini cocok banget gitu. Itu juga ini bobotnya ringan banget, jadi teman-teman bisa bawa kemana-mana, disimpan di mana aja, di bawah jok atau di bagian bagasi. Kalau misalnya ada ruang khusus di bagian belakang itu enak banget. Nah, cuman gua saranin untuk elektronik itu jangan disimpan di mobil karena nanti cepat rusak. Mungkin kalau misalnya pas mobil nyala ada kelistrikan yang berpengaruh sama si vacuum cleaner ini gitu. Jadi lebih baik sih gua saranin buat ditaruh aja di rumah, kalau misalnya mau dipakai baru dibawa lagi. Nah, vacuum ini dalam paket pembeliannya itu udah dilengkapi dengan banyak nozzle yang membantu kita untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit di mobil, dan juga membuat pembersihan mobil kita itu jadi lebih efisien. Yang pertama teman-teman, ini nozzle yang ada sikatnya ini. Nah, ini enak banget buat nyikat atau bersihin keset ya. Jadi selain kita bisa nyedot debunya, kita juga bisa sekalian bersihin kesetnya. Selain itu juga ada nozzle tipis ini, dapat dua, jadi dapat dua kayak gini. Nozzle tipisnya ini gunanya untuk disambungkan dengan ini karet atau selang kayak gini ya. Jadi kita tinggal pasang kayak gini, terus kita tinggal pasang lagi kayak gini, nanti dipasang ke vakumnya kayak gini. Nah, ini cocok banget buat ngejangkau sudut-sudut yang susah atau pendek. Karena nozzle-nozzle yang lainnya itu pendek-pendek teman-teman. Misalnya nozzle ini kan pendek ya, cuman ini sela-sela, misalnya antara jok sama persneling itu bisa nih pakai. Nah, ini emang nozzle yang tipis ini dikhususkan untuk sela-sela yang nggak bisa dijangkau sama nozzle-nozzle lainnya nih, kayak gini teman-teman. Bisa untuk jok. Nah, selain itu kalian juga nggak perlu khawatir kabel ini bisa nyampe belakang apa enggak, karena vacuum ini tuh punya kabel yang panjangnya itu 5 meter teman-teman. Nah, karena panjang ini saya coba di mobil Brio, sebenarnya masih ada sisa kabel lagi, tapi itu colokan dari depan ke belakang jok ini masih bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke cara pasangnya ya. Kita pasang dulu filternya, masukin ke dalam, terus posisinya juga harus pas kayak gini. Tengah lingkarannya itu di atas, yang sisi datar itu di bawah. Nah, kita tekan sampai benar-benar pas. Setelah itu baru kita masukin ke mesinnya teman-teman. Nah, yang bawah dua ini kuncinya kita masukin dulu, baru kunci atasnya kita tekan biar gampang. Nah, untuk nyalain vakumnya sendiri jangan lupa kita harus nyalain mobilnya dulu teman-teman.
Karena ujung colokan dari Auto Heroes vacuum cleaner ini tuh pakai cigarette plug, yang mana cigarette plug ini harus nyambung ke mesin mobil yang nyala teman-teman. Nah ini udah nyala teman-teman. Nah dia untungnya juga ada lampu nih, jadi kalau misal mau bersihin malam-malam juga enak. Ini adalah percobaan saya pas lagi bersihin karpet. Nah daya sedotnya ini lumayan kencang ya, sampai kesetnya aja itu bisa tarik-tarik kayak gini. Terus karena ada bulu sikatnya, ini juga ngebantu pembersihan agar lebih efisien ya teman-teman. Kalau udah selesai kita cabut, terus kita matiin mobilnya teman-teman. Nah kalau udah selesai kita langsung buka aja kunci mesin sama tadi filter plastiknya itu kita buka. Nah sekarang kita lihat ini belum terlalu ya dalamnya, tapi dia udah pada jatuh-jatuhan tuh kotorannya. Nah ini cara bersihin ala gue ya teman-teman. Di sini kotorannya lihat, nah kesaring banyak banget. Terus gue sih makanya sikat aja ya, sikat yang sebenarnya udah gue sabunin nih. Tapi di sini contohnya sikat basah aja, sikat-sikat sampai pada rontok semua kotoran. Nah pas bersihin harus benar-benar dipastiin gak ada kotoran lagi yang nempel di filternya kayak gini. Terus plastik wadah kotorannya juga harus dibersihin. Nah tapi sayangnya kalau misalnya filternya itu basah, teman-teman harus jemur dulu sampai benar-benar kering, karena kalau nggak kering si mesinnya ini nggak sanggup sampai nyedot debu-debu yang ada di luar. Nah sekarang kita masuk kekurangannya ya, namanya produk buatan manusia ya, apalagi dengan harga yang cukup terjangkau. Di Tokopedia itu teman-teman bisa dapat harga 76 ribuan, tapi ada juga yang 150 ribuan. Kalau menurut saya sih tadi udah saya bandingin, gak ada bedanya sih sebenarnya. Jadi pas beli diusahakan yang sesuai budget aja. Kalau saran saya yang paling murah aja, karena untuk menghemat takut-takut juga nanti kualitasnya padahal sama aja, yang mendingan yang murah kan. Yang pertama itu daya hisapnya. Nah sayang banget nih, daya hisap dari vacuum cleaner ini nggak terlalu kuat gitu. Jadi kalau misal di mobil pun misalnya benda-benda yang berat kayak apa ya, misalnya ada besi gitu yang jatuh, itu kita nggak bisa isep pakai ini buat ngambilnya gitu. Jadi menurut yang tadi gitu penjelasan tentang HEPA-nya ya, dia cuman bisa nyerap atau menghisap debu-debu sama partikel-partikel kecil aja, kayak misalnya debu, terus mungkin sisa rambut ya, terus misalnya bungkus permen, terus pasir yang di kaset. Nah itu bisa, tapi kalau misalnya lebih berat lagi itu nggak bisa gitu. Nah yang kedua itu sayangnya dia ini cuman bisa dipakai di mobil, bisa sih dipakai di rumah, cuman harus beli adapter lagi gitu, adapter yang like cigarette kayak gini. Nah ini kan colokannya bener-bener colokan yang emang khusus di mobil ya, jadi sayang aja gitu kita nggak bisa manfaatin. Kalau misalnya mau ya harus cari lagi. Sepengalaman gua, karena ini lubang outputnya atau lubang hisapnya itu gede banget nih, depannya gede banget. Nah jadi kadang kotoran itu pas kita turunin gini itu langsung keluar gitu. Jadi pas posisinya kita turunin, kotorannya itu langsung keluar lagi. Jadi kayak sia-sia kita pas udah bersihin, nggak sengaja posisinya agak turun ke bawah, terus dia akhirnya ya turun lagi, itu sih sayangnya. Nah yang terakhir itu filter. Jadi kan kita bersihin filter. Nah dalam vakum ini tuh ada filter kayak gini. Nah ada filter kayak gini. Nah ini sayangnya kalau misalnya kita cuci, ini sih biasanya gue cuci ya karena kotor, terus emang di produknya, di keterangannya juga emang bisa dicuci gitu. Nah ini sayangnya itu pas udah basah ngeringinnya agak lama. Nah kalau misalnya nggak kering-kering ini nggak bisa dipakai. Jadi si vacuum cleaner ini emang bisa nyedot nih, bisa nyedot, tapi dia tuh kalau misalnya kita pakein si filternya kayak gini, misalnya dalam kondisi kayak gini, terus dalam kondisi basah, nah sayangnya dia nggak nyedot sampai ke pasirnya gitu, nggak nyedot sampai keluar. Jadi dia cuma nyedot di bagian ini aja. Filternya sih emang ketahan gitu karena kesedot, tapi debu-debunya enggak. Nah saran gua, kalau gua biasanya setelah nyuci itu biasanya gua keringin agak lama, semingguan gitu, sampai benar-benar kering baru dia bisa nyedot lagi gitu.
menurut gue ini worth it banget untuk dibeli. Mungkin sekian ya kelebihan, kekurangan, kesimpulan gue tentang produk ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kritik, saran, atau misalnya pertanyaan, boleh tanya ke bawah di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.